Selamat pagi, Sion. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi ya buat kemuliaan Tuhan. Wow, hari ini kita agak-agak berbeda sedikit ya. Kita di rumah ini selalu belajar bahwa perubahan itu bukan sesuatu yang sangat kita hindari. Tapi perubahan itu kita belajar bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang kita anggap adalah perubahan yang baik. Ya, kemarin kita coba untuk buat sesuatu di mana ada persembahan dulu, baru mingle time, ada beberapa feedback dan kita sangat suka dengan dan terima dengan feedback yang ada. Dan hari ini terjadi itu karena feedback dari setiap jemaat. Jadi buat jemaat di rumah ini jangan pernah takut dan jangan pernah malu untuk memberikan feedback pada rumah ini. Kami terbuka untuk menerima setiap feedback di rumah ini. Sekali lagi saya menyambut setiap jemaat di rumah ini, selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Wow, senang sekali. Apa kabar jemaat Tuhan? Sekali lagi, apa kabar jemaat Tuhan? Saya tahu di luar sana ada hujan dan cukup dingin buat kita ya. Tapi hati dan semangat kita jangan pernah dingin untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Dalam beberapa minggu kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan disampaikan oleh Pastor Daniel. Mengatakan ada satu pernyataan yang Pastor Daniel sampaikan yang memberkati kehidupan saya. Pastor Daniel mengatakan begini, mengenal Tuhan adalah sebuah proses perjalanan kerohanian. Ada yang masih ingat? Ya masih ingat, boleh lambaikan tangan. Saya berdoa kita semua masih ingat ya. Evangelis Andri membagikan, kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang setuju dengan saya bahwa kita begitu dikasihi oleh Tuhan? Terakhir kemarin di minggu ketiga Pastor Hendra menyampaikan sudut pandang yang semakin diselaraskan dengan Tuhan. Amin. Dari 3 poin ini saya mendapat satu kesinambungan. Ada benang merah yang saya tangkap bahwa dari perjalanan kerohanian kita bersama dengan Tuhan menjadikan kita mengerti bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Dari kita mengerti bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, kita mengizinkan hidup kita berjalan terus bersama dengan Tuhan. Semakin hari hidup kita dibawa dan diselaraskan dengan apa yang Tuhan pikirkan dan Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Hari ini saya ingin mengajak setiap jemaat di tempat ini, mari kita coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah perjalanan kerohanian kita hari-hari ini sudah benar-benar membawa kita semakin mengenal kehendak Tuhan? Apakah kita hari-hari ini sudah benar-benar melihat bahwa kita adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah hari-hari ini kita sudah benar-benar semakin yakin dan percaya bahwa hidup kita semakin diselaraskan dengan pikiran Tuhan atas kehidupan kita? Dan saya berdoa agar kebenaran firman Tuhan yang kita terima setiap minggunya itu, kebenaran, sekali lagi saya ulangi, kebenaran firman Tuhan yang kita terima setiap minggunya itu menjadikan hidup kita semakin mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Kebenaran firman Tuhan itu menjadikan kita semakin bergantung dan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kebenaran firman Tuhan itu menjadikan kita semakin bergantung dan percaya kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya di dalam pemikiran-pemikiran kita ada banyak benteng-benteng kita yang menghalangi kebenaran itu. Tapi ketika kita setiap minggu hadir dalam setiap pertemuan ibadah, ada kebenaran yang terus menghantam setiap benteng-benteng itu dan menghancurkan benteng itu. Sehingga kita benar-benar semakin hari diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Bisa katakan amin? Amin. Kita belum berdoa, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, menjelang siangnya Tuhan, di dalam pertemuan ibadah ini, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dari awal kami rasakan ya Tuhan, ada penyembahan yang luar biasa, pujian yang luar biasa. Dan pada hari ini Tuhan, saat lagi kami akan duduk diam mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan, izinkan hamba ya Tuhan hadir dalam setiap
dalam doa ini ya Tuhan, menyerahkan hidup hamba ya Tuhan, sembunyikan hamba di balik karya salibnya ya Tuhan, agar setiap apa yang disampaikan ya Tuhan bukan berasal daripada pemikiran dan hati hamba ya Tuhan, tapi semua itu berasal dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir tempat ini ya Tuhan, biarlah Engkau lawat setiap mereka ya Tuhan, agar setiap kebenaran yang mereka terima ya Tuhan, mengubah hidup setiap kita yang berada di tempat ini ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami mengucap syukur dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap bisa katakan amin. Dan sekali lagi izinkan saya sebelum masuk dalam apa yang saya terima pada pagi hari ini, izinkan saya menyatakan rasa syukur saya di mana hari ini saya bisa melihat jemaat Tuhan yang terus hadir. Rasa syukur saya mewakili para pemimpin di tempat ini, mewakili para pelayan di tempat ini. Rasa syukur kami di mana kami melihat ada jemaat Tuhan yang terus hadir setiap minggunya. Tidak peduli cuaca hujan, tidak peduli cuaca panas terik, tapi Anda terus hadir bersama-sama kita di tempat ini. Tidak peduli dengan pesan judul khotbah apa yang kita akan terima pada setiap minggunya. Tidak peduli dengan siapa yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap minggunya kami melihat ada jemaat Tuhan yang dengan setia setiap minggu hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita. Sama-sama belajar kita di tempat ini. Artinya kita adalah murid-murid Tuhan yang setia. Bisa katakan amin? Dan saya juga berdoa dan mendorong kita hanya jangan setia di dalam setiap pertemuan ibadah. Saya berdorong setiap jemaat Tuhan, setialah, yuk kita dorong masuk di dalam setiap pertemuan kelompok sel kecil, di mana kami sebut home. Karena itu adalah bagian di mana kesetiaan kita diuji. Amin? Yang setuju dengan saya bisa katakan amin? Hari ini izinkan saya membagikan perenungan firman Tuhan yang sangat singkat menurut saya. Karena waktu saya menyiapkan saya bilang, Tuhan kayaknya singkat banget ini Tuhan. Saya minta lebih banyak lagi, kayaknya nggak dapat. Ya saya bilang Tuhan, oke, selesai Tuhan. Ini cukup singkat, saya minta maaf ya, karena itu aja yang saya bisa terima dari Tuhan. Saya nggak bisa minta lebih daripada Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih segitu ya segitu. Baik, hari ini izinkan saya membagikan perenungan firman Tuhan yang saya terima dengan judul adalah Bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Siapa yang setuju dengan saya bahwa berjalan bersama Tuhan itu bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu bukan hanya kita sekedar, aku percaya Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dengan mukjizat, Tuhan itu penuh dengan pengampunan, aku percaya itu Tuhan. Tapi berjalan bersama Tuhan adalah mempercayakan hidup kita dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu gampang dan sangat mudah bagi setiap kita. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Tapi akan sulit bagi kita, apakah kita bisa benar-benar mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Itu adalah satu hal yang berbeda. Banyak anak-anak Tuhan mentok di sini, mengalami pergumulan di sini. Karena percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, seringkali logika pikiran kita itu bermain. Kita selalu melihat realita kenyataan hidup kita. Kita mengukur dengan itu. Dan saya mau katakan bahwa itu sangat berbahaya dalam pertumbuhan kerohanian kita. Ada satu hal yang saya dapat dari sini bahwa mempercayakan hidup kita dengan Tuhan itu artinya kita mengenal Tuhan. Untuk bisa mempercayakan sesuatu yang kita anggap penting kepada orang lain, tentunya kita sangat berhati-hati ya. Apalagi kita menganggap itu, apa sih yang dianggap penting dalam kehidupan keluarga, mungkin anak ya. Waktu kita menitipkan anak kita kepada seseorang, tentunya kita sangat berhati-hati ya. Dan terutama dari kualifikasi hati-hati kita, tentunya paling utama adalah kita perlu mengenal siapa orang yang akan kita titipkan.
Sama halnya di dalam kerohanian kita. Untuk kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita perlu mengenal siapa Tuhan atas hidup kita. Bisa katakan amin? Sekali lagi saya katakan bahwa mempercayakan hidup kita perlu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa mengenal Tuhan. Tahukah kita bahwa ada banyak orang bisa datang ke ibadah setiap minggunya, tetapi tidak bisa mengenal Tuhannya. I'm sorry ya, saya nggak bilang di sini, tapi di sana sini. Ada banyak orang di luar sana yang melayani Tuhan, namun mereka tidak mengenal pribadi Tuhan yang mereka layani. Bahkan ekstrimnya, agama membuat orang hanya mengetahui ritual ibadah, tetapi kekristenan membawa kita mengenal pribadinya Tuhan. Hari-hari ini kita datang ke ibadah, kita jangan datang dengan konsep bahwa kita adalah seorang agama Kristen. Dalam kesempatan ini izinkan saya berbagi bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pengenalan kita akan Tuhan itu akan menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan dalam setiap kali kita mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam kehidupan ini. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Tahukah kita bahwa pengenalan kita itu yang akan menolong kita. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita, waktu kita mengambil setiap keputusan-keputusan, kita akan tahu keputusan yang kita ambil ini apakah menyenangkan hati Tuhan atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu sangat menolong kita dalam mengambil setiap keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa ada banyak orang percaya namun hidupnya tidak pernah mengizinkan dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan mereka membiarkan hidup mereka dipimpin oleh pikiran mereka sendiri, perasaan mereka sendiri. Bahkan rencana agenda kehidupan mereka, mereka izinkan bahwa apa yang mereka lakukan itu berdasarkan pengertian mereka sendiri. So hati-hati. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan, hidup kita perlu belajar menyelaraskan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tadi ya, di awal sudah saya katakan bahwa apa yang Pastor Hendra bagikan kemarin bahwa pengenalan kita akan Tuhan semakin hari kita dibawa kepada sudut pandangnya Tuhan. Saya mau ajak kita baca di dalam kitab Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, katakan bersama dengan saya, adalah anak Allah. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita adalah anak Allah, tetapi hidup kita tidak mau dipimpin oleh Roh Allah. Saya orang Kristen, saya orang percaya, tetapi dalam pelaksanaan kehidupan hari demi hari, hidup kita gak pernah kita izinkan Roh Kudus memimpin. Masih sering dengar bahwa ada seringkali orang bilang bahwa Kristen KTP? Hati-hati. Kita jangan jadi pribadi yang sering kita dengar bahwa Kristen KTP. Kita adalah anak Allah. Hanya anak yang kenal papanya. Hanya papa yang kenal anaknya. Waktu anak melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya dia,
Dia tahu apa yang papaku tidak suka dan apa yang papaku suka. Waktu papanya menuntun hidup anaknya, papanya tahu apa yang terbaik buat anaknya dan apa yang tidak terbaik buat anaknya. Saya yakin dan sangat percaya bahwa waktu kita mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, saya sangat percaya bahwa berjalan bersama Tuhan itu akan menjadi hal yang mengasihkan. Berjalan bersama dengan Tuhan itu akan membuat hidup kita setiap hari mengalami healing. Gak percaya loh. Anda iya tapi kayak ragu-ragu gitu, iya apa enggak ya. Saya sangat yakin dan percaya. Berjalan bersama Tuhan itu sangat mengasihkan. Kenapa? Berjalan bersama dengan Tuhan itu sangat mengasihkan. Karena kita tahu dan sangat mengenal peran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari itu akan sangat mengasihkan. Amin. Jadi jangan pernah menganggap enteng peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Berjalan bersama dengan Tuhan yang mengasihkan, saya kasih contoh adalah hidup ini penuh dengan dinamika ya. Kadang up, kadang down ya. Kadang penuh sukacita, kadang penuh ada yang mengalami duka cita. Kemarin brother kami baru saja mengalami duka cita. Ada Noel, kemarin dia cerita sedang mengalami duka cita. Itu ada kehidupan. Tapi tahukah waktu kita mengerti peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Sekalipun kita dalam duka cita, kita bisa mengucap syukur pada Tuhan. Karena kita mengerti peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menghibur kita di dalam setiap duka cita kita. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Di saat kita takut, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Di saat kita putus asa, Roh Kuduslah yang akan memberikan kita pengharapan. Roh Kudus yang akan menolong setiap kehidupan kita. Tahu nggak? Roh Kudus yang ada di dalam kita itu siap, sedia menolong kehidupan kita. Siap, sedia menolong kehidupan kita. Artinya apa? Waktu kita butuh sesuatu, dia siap membackup. Tapi seringkali dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali ada hal yang dimana Roh Kudus itu nggak bisa tembus itu. Kenapa? Karena ada kecondongan hati kita keluar dari apa yang Roh Kudus ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Kecondongan hati kita itulah yang tadi kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan pemikiran kita. Sehingga kecondongan hati itulah yang akhirnya membatasi Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Tahukah bahwa hidup kita ini dirancangkan untuk mendatangkan damai sejahtera dan sukacita oleh Tuhan? Tuhan gak pernah merancangkan kegagalan dalam kehidupan kita. Tapi kalau hari-hari ini kita bisa jatuh dan gagal, itu bukan karena rancangannya Tuhan. Tapi itu karena ada kecondongan hati kita, memaksakan keinginan kita. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, tujuannya adalah supaya kita menyadari bahwa hidup kita ini nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita butuh bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan itu artinya kita mengenal siapa yang bersama-sama dengan kita. Jadi jangan pernah menganggap enteng peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena kita perlu belajar berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka ada pertolongan di dalam kehidupan kita. Ada perlindungan di dalam kehidupan kita.
Dan yang pasti ada berkat tersedia di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ada satu pernyataan yang saya tulis begini. Iman itu bukan hanya sekedar membawa kita kepada kemenangan dan keberhasilan atau kekayaan. Tetapi iman membuat kita bertahan di tengah-tengah kesesakan, penderitaan, dan kesulitan. Tahukah kita bahwa seringkali yang membuat kita sulit berjalan bersama pimpinan Roh Kudus adalah ketika saat kita nggak pernah konsisten. Salah satunya adalah, indikasinya adalah, ada banyak indikasi sih, tapi saya kasih contoh sedikit adalah konsisten. Ketidakkonsistenan kita, itu yang membuat kita nggak bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena konsisten, susah banget ya nyebutnya. Kekonsistenan kita itulah yang akan membantu, menolong kita. Ketika kita konsisten datang dalam setiap pertemuan ibadah, itu akan menolong kerohanian, pertumbuhan kerohanian kita. Ketika kita konsisten di dalam pertemuan kelompok cell group, itu akan menolong, membentuk karakter kita. Di mana kita akan ketemu dengan berbagai macam karakter di dalam pertemuan home cell itu. Dengan konsisten kita melakukan pertemuan itu, dengan konsisten itu juga Roh Kudus akan menolong kita. Ketika kita konsisten dengan berdoa saat teduh setiap paginya, itu akan menolong kehidupan kita. Dengan kita konsisten membaca kebenaran firman Tuhan setiap harinya, itu akan menolong kehidupan kita. Tahukah kita ketika kita tidak konsisten dengan apa yang menjadi kebutuhan kerohanian kita, ada yang bahaya. Bahayanya adalah ketika Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita nggak lagi mengerti apakah itu benar-benar suara Roh Kudus atau itu bukan suara Roh Kudus. Yang mengerti dengan saya bisa katakan amin? Waktu kita konsisten dengan membaca kebenaran firman Tuhan, akhirnya hidup kita diselaraskan dengan apa yang menjadi isi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, mengubah, mentransformasi hidup kita. Tapi ketika kita tidak lagi konsisten membaca kebenaran firman Tuhan, ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, kita akan bisa berkata bahwa ini bukan buat saya, ini buat si A, kebenaran ini. Kebenaran ini nggak cocok dengan saya, kebenaran ini cocoknya dengan si A. Jadi kekonsistenan kita itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita perlu konsisten datang dalam setiap pertemuan ibadah. Tadi saya lihat di awal saya sudah katakan bahwa saya bersyukur melihat banyak wajah-wajah yang setiap minggunya sering kita lihat di dalam rumah ini. Ada kekonsistenan kita di dalam setiap pertemuan ibadah. Amin. Ada hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui adalah berjalan bersama dengan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa penting? Karena berjalan di dalam kepemimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu menuntun kita semakin hari mengenal Tuhan. Bisa katakan amin? Filipi 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata, untuk ini boleh kita sama-sama baca ya, supaya kita tidak terlalu tegang dan ada energi yang keluar. Ya, Filipi 3 ayat 10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia Amin. Di dalam Filipi 3 pasal 10 yang kita baca, kita bisa belajar bagaimana Rasul Paulus ingin sekali mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Kenapa? Karena Rasul Paulus percaya bahwa ketika dia diberikan kesempatan untuk mengalami apa yang dialami Yesus, dia mengenal. Dan dia tahu siapa Yesus. Dan dia bisa mengerti kenapa sih Yesus harus mati dan rela berkorban di kayu salib. Seringkali anak-anak Tuhan itu, seringkali kita tuh gak ngerti. Dan tujuan kenapa Yesus harus mati dan berkorban di kayu salib. Bulan depan kita akan masuk di dalam ibadah Jumat Agung. Saya berdoa Jumat Agung
setiap pertemuan ibadah Jumat Agung itu tidak hanya menjadikan sebuah ritual agama kita sebagai orang Kristen datang beribadah, tetapi menjadikan ibadah yang membawa kita semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Sama halnya dengan pertemuan setiap minggu dalam rumah ini. Karena saya sangat percaya bahwa ada banyak orang di luar sana, saya katakan bukan di sini ya, di sana sini, yang ke gereja beribadah, berdoa, menyembah, mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan, namun mereka nggak ngerti apa tujuan yang mereka lakukan itu. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa? Karena mereka nggak benar-benar mengenal siapa Tuhannya. Kita perlu terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita bisa terus mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Bisa katakan amin? Tahukah kita bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan itu akan berjalan semaunya. Dan orang yang mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan tidak akan pernah takut akan Tuhan. Ada satu statement berkata begini, seberapa jauh kita mengenal Tuhan akan menentukan iman kita dan keberanian kita untuk melangkah. Seberapa jauh kita mengenal Tuhan akan menentukan iman kita dan keberanian kita untuk melangkah. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Wah, ini anak yang sangat disayangi oleh Abraham ya berarti ya. Satu-satunya yang sangat yang dia tadi, satu-satunya yang dia punya gitu loh. Yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lalu apa? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelena keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu juga untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dalam firman ini kita bisa belajar kenapa sih Abraham bisa melakukan itu? Kenapa sih Abraham mau melakukan itu? Karena Abraham mengenal siapa Tuhannya. Abraham mengenal siapa yang memberikan instruksi ini. Abraham mengenal siapa yang memberikan perintah ini. Itu sebabnya waktu Abraham melakukan itu, Abraham gak pakai memikir 2 kali. Abraham gak mempertanyakan itu kepada Tuhan. Dia gak bilang bahwa kenapa harus saya Tuhan? Abraham berani melangkah, melakukan apa yang Tuhan perintahkan atas hidupnya. Kenapa? Karena Abraham mengenal Tuhannya. Ada satu statement dengan tulisan begini, kita akan berani melangkah apabila kita mengenal Tuhan. Sebaliknya, ketika kita tidak mengenal Tuhan, maka kita akan selalu dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Orang yang tidak mengenal Tuhan akan selalu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran, dikuasai oleh rasa bersalah dan penuh dengan beban. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan akan mengisi hidupnya dengan sia-sia. Sebaliknya orang yang mengenal Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan hidupnya. Dia akan hidup bagi Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dia akan semaunya dalam kehidupannya dia. Kenapa? Pertanyaannya, waktu dia hidup semaunya itu, dia salah nggak sih? Menurut saya dia nggak salah.
Kenapa? Dia nggak kenal Tuhannya. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan itu benar apa tidak. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, hidupnya akan berjalan untuk Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik menurut Tuhan. Hari ini ada satu poin yang saya bagikan, saya berdoa poin ini bisa memberkati menjadi bekal kita untuk pulang menjadi rema dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini bersama dengan Tuhan sih? Bagaimana dalam hari-hari ini kita mengerti bahwa kita ini udah bersama dengan Tuhan? Yang pertama adalah kita harus mempercayai bahwa hidup kita perlu mengandalkan Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu hidup kita mengandalkan Tuhan, artinya kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Amsal 3 ayat 5, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, ya, sekali lagi saya ulangi, ketika kita percaya dengan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hidup kita, kita tidak akan mungkin mengandalkan pengertian kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah mempercayakan sepenuhnya hidup kita pada Tuhan. Tapi akan terjadi kontra ketika kita mempercayakan hidup kita setengah-setengah. Itulah yang terjadi dalam hidup pemikiran kita. Kita percaya, benar nggak sih Tuhan akan tolong saya? Benar nggak sih saya ini adalah anak yang dikasihi Tuhan? Benar nggak sih Tuhan akan ampuni saya? Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, kita bisa mengerti bahwa, oh ya, saya tahu. Saya adalah anak yang dikasihi Tuhan. Hidup saya, Tuhan tolong. Amin. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berkata begini. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Wow, ada yang ngasih tahu nih kepada Yosafat nih. Ada yang nyerang nih, 3 pasukan lagi. Nah, waktu seseorang memberitahukan ini kepada Yosafat, Yosafat manusia lah ya. Apa yang terjadi? Reaksi apa yang muncul dari hatinya? Kekhawatiran, ketakutan. Sekarang mereka di Hezezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini keputusan yang benar yang Yosafat lakukan. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Waktu kita mendengar realita kenyataan dalam kehidupan kita, kayak kita nggak sanggup menghadapi hidup ini. Kayak kita akan gagal. Kita belajar dari apa yang Yosafat lakukan. Dia mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Dari bacaan ini kita bisa belajar Raja Yosafat diserang oleh 3 musuh. Tapi respon Yosafat di awal dia merasa takut. Tapi Yosafat enggak mengizinkan ketakutan itu menguasai dia. Ada respon
terobosan yang dia ambil, yaitu dia mencari Tuhan. Dia datang sama Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Bahkan dia datang kepada yang lain, dia memberitahukan kepada yang lain bahwa serukan nama Tuhan, yang lain pun ikut menyerukan nama Tuhan. Hari-hari ini dalam kehidupan kita, jangan pernah mengambil keputusan yang salah ketika tantangan hidup itu datang dalam kehidupan kita. Ketika badai itu datang dalam kehidupan kita. Jangan pernah cepat mengambil keputusan, bertindak yang salah di luar daripada kendalinya Tuhan. Belajarlah untuk berdiam sejenak. Ambil waktu saat teduh bersama Tuhan ketika kita tahu bahwa ini ada tantangan yang besar dalam kehidupan kita. Cari Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Berjalan melewati setiap badai itu. Amin. Sekalipun di dalam kisah itu Yosafat belum melihat pertolongan, tapi dia bisa percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhannya dia. Saya katakan amin. Setiap kita yang mengenal Tuhan, kita pasti akan percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang mengenal Tuhan, setiap kita yang mengenal Tuhan, kita pasti tahu bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekalipun keadaan dan situasi yang kita hadapi masih sulit untuk kita mengerti secara logika kita. Saya undang teman-teman Presiden Worship bisa bantu. Saat kita menghadapi kesulitan, ingatlah, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, kepandaian kita sendiri. Karena pada akhirnya akan membuat kita menjadi lelah dan mengalami ending putus asa. Ketika kita menghadapi satu tantangan dalam kehidupan kita, lakukan apa yang Yosafat lakukan, mencari Tuhan. Ketika kita berjalan dengan iman kita, saya yakin dan percaya kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib yang tidak pernah kita sangka-sangka dalam kehidupan ini. Yang tadinya kita pikir bahwa ini akan mustahil kita bisa lewati ini. Tapi waktu kita berjalan bersama dengan iman Tuhan, kita akan melihat karya Tuhan atas kehidupan kita. Perjalanan gereja ini sampai hari ini bukan karena kontribusi 1-2 orang di tempat ini. Tapi perjalanan gereja ini bisa ada sampai hari ini itu semata-mata karena karya Tuhan untuk gereja ini. Saya tutup dengan satu firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita di dalam kita menghadapi kehidupan ini hari demi hari. Kita percaya di dalam perkenanan kita, di dalam perjalanan kita ada perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Kita percaya di dalam setiap tantangan badai yang kita hadapi, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bisa katakan amin? Saya undang setiap jemaat kita, mari bangkit berdiri. Saya berdoa, satu poin kebenaran firman Tuhan ini bisa cukup membantu kita, setiap kita di tempat ini. Semakin hari, semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan,
Semakin hari kita semakin dibawa kita mengerti bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita. Semakin hari semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita dibawa kepada sudut pandangnya Tuhan. Dan semakin hari kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita makin mengerti bahwa dalam setiap kehidupan kita, setiap hari, tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Dan Tuhan bersama-sama dengan kita. Bisa katakan amin?